Kita bersyukur karena apapun yang sudah Dia buat itu baik. Amin, saudara. 8 hari lagi kita akan akhiri tahun ini. Maka semua kita harus betul-betul jujur dan rendah hati di hadapan Tuhan untuk kita terbuka di hadapan Dia. Saudara, kalau semua orang Kristen itu bersikap hidup imannya seperti pengusaha, maka iman Kristen kita akan sungguh-sungguh jadi iman yang luar biasa. Satu contoh saja, apa yang saya maksud kehidupan pengusaha. Saudara, sebodoh-bodohnya seorang pengusaha, maaf kalau saya pakai kata ini, sekecil-kecilnya modal pengusaha itu dalam dia bekerja, tidak ada seorang pengusaha kerja gini, untung baik, enggak untung juga baik. Ada tidak pengusaha seperti itu? Pasti tidak ada. Sekecil apapun modal yang dia punya, maka untung harus jadi tujuan utama dalam hidupnya. Betul tidak? Sekaya apapun orang itu, modalnya sebesar apapun, maka dia akan tetap mengharapkan untung. Yang kedua, sikap pengusaha adalah nggak ada pengusaha yang dalam hidup usahanya itu tidak memperhatikan dengan teliti apa yang sudah terjadi. Renungkan hal yang kedua ini. Pengusaha tidak mungkin dalam hidupnya itu tidak teliti memperhatikan apa yang sudah terjadi. Misalnya, ini yang jelek dulu. Kalau 3 bulan yang lalu pengusaha itu gagal atau salah dalam transaksi atau mengalami kerugian, maka pengusaha itu untuk bulan-bulan berikut akan berhati-hati. Jangan sampai dia gagal lagi seperti 3 bulan yang lalu. Nah, pengalaman kegagalan 3 bulan yang lalu itu akan diawasi dan diperhatikan betul-betul. Dan tidak akan ada pengusaha mau terjebak dengan hal salah yang sama. Betul tidak? Akan teliti, baik yang untung. Kalau pengusaha itu bulan-bulan lalu mengalami keuntungan yang lonjakannya luar biasa, maka dia pun akan mempelajari, kenapa bisa untung seperti ini, cara apa yang aku pakai dalam hidup ini. Nah, 2 hal ini dulu yang kita lihat. Hampir tidak ada orang Kristen yang pernah menggunakan cara hidup pengusaha ini. Secara jujur, saudara, sedikit sekali orang Kristen yang memperhatikan hidup imannya untuk mencapai peningkatan pengenalan akan Tuhan dan kemenangan-kemenangan dalam hidupnya. Sedikit sekali orang Kristen yang memperhatikan. Kebanyakan orang Kristennya jalan, pokoknya aku ke gereja, pokoknya aku memberi persembahan, pokoknya aku begini. Tapi tanpa pernah memikirkan bagaimana peningkatan kehidupan imannya, pengenalannya akan Tuhan. Sederhana saja, sampai hari ini, sudah 11 bulan 3 minggu kita lewati tahun ini. Pernahkah kita membuat grafik seperti pengusaha membuat grafik tentang untung ruginya, tentang kegagalan keberhasilannya, akan diperhatikan baik-baik. Jujur saudara, dari Januari tahun ini awal sampai sekarang ini, bulan keberapa kita mengalami kegagalan dalam iman kita, dalam pengenalan kita kepada Tuhan kita, dalam pengiringan kita jalan bersama dengan Dia. Apa keberhasilan kita sepanjang tahun ini? Pernahkah kita memperhitungkan semuanya itu? Kalau waktu demi waktu lewat begitu saja, tahun demi tahun kita lewati begitu saja, tanpa kita pernah menghitung Kristenku ini bagaimana dalam hidup ini, meningkat atau menurun, gagal atau berhasil dalam perjalananku dengan Tuhan. Saudara, betapa ruginya Tuhan memelihara hidup kita. Tiap hari surga memberi kita hidup. Ingat, kesehatan kita itu tak ternilai, bukan cuma mahal. Betul tidak? Kalau kita masih bisa bernafas, kita bisa berpikir, kita bisa beraktivitas, itu luar biasa. Lalu bukan kita diam-diam dan itu gratis, tidak. Tuhan yang bayar semuanya itu. Kalau toh kita tidak pernah mikirkan secara hidup iman kita, untung kita berapa banyak, marilah kita memikirkan untung bagi Tuhan. Saya percaya yang ketiga bagi pengusaha, kalau toh pengusaha itu bekerja dan berusaha memakai uangnya orang, entah uang bank atau uangnya teman atau uang pinjaman, nggak ada pengusaha yang tidak memperhitungkan untuk mengembalikan uang pinjaman itu. Betul tidak? Kecuali pengusaha yang memang nakal dan suka nilai uangnya orang, itu lain lagi.
nggak pernah mikir bagaimana cara dia mengembalikan. Nah, kalau saudara dalam hidup, saya dalam hidup sadar bahwa kita ini berutang kepada Tuhan, walaupun dia nggak minta bayar lagi dari kita, tapi kita harus sadar bahwa hidup ini berasal dari Dia dan kita harus kembalikan kepada Dia juga. Nah, ini yang ketiga, bagi seorang pengusaha, pernahkah kita membayar kembali kepada Tuhan walaupun dia tidak minta? Ada utang yang kita pakai setiap hari untuk kita hidup. Jadi paling tidak kita harus memikirkan apa akan kembalikan kepada Tuhan. Harus mikir begitu dalam hidup kita ini. Saya ulangi lagi, 3 kali aja, ada banyak konsep pengusaha. Nomor 1, pengusaha akan terus menghitung untung. Nomor 2, pengusaha akan terus mempelajari kegagalan keberhasilannya. Kenapa begini, kenapa begitu, supaya waktu berikut tidak gagal. Yang ketiga, pengusaha harus mikir mengembalikan modalnya. Nah, kalau Tuhan yang menghidupi kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, lalu kita nggak pernah memikirkan apa yang harus Tuhan untungkan dari aku, saudara, betapa jahat dan kejamnya kita. Untung Tuhan bukan seperti debt collector, penagih utang. Kalau dia menagih utang, habis semua kita ini. Tapi jangan kita menganggap murah. Kalau toh kita tahu dia nggak akan mau kita bayar lagi. Tapi ingat, dia punya saudara-saudara di dunia ini yang perlu kita ingat mereka. Saya berkata amin. Saya mau baca satu ayat dulu. 2 Korintus 2 ayat yang ke-11. Semua kita mulai mikir, saudara, maaf, mengapa pelayanan saya, maaf lagi sekali saya berkata saya dulu, mengapa pelayanan saya cukup banyak beda dengan banyak pendeta atau hamba Tuhan yang lain? Karena sejak awal Roh Kudus memberi saya pengertian ini. Saya harus selalu memikirkan apa yang Tuhan harus dapatkan. Dan ini ayatnya, ayat 11 saya akan baca. Ayo tuh kita baca sama-sama ya. 2 Korintus 2 11. 1, 2, 3. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Kalau iblis tidak mau kita untungkan, yang secara fakta tanpa kita ngerti dengan baik, karena kebodohan kita, justru orang-orang Kristen lebih banyak memberi keuntungan pada iblis. Ngaku ya atau tidak? Secara fakta. Maka kalau bukan iblis yang kita untungkan dalam hidup ini, yang memberi keuntungan kepada iblis, tinggal 2 lagi. Siapa yang kita untungkan dalam hidup ini? 2, yang pertama adalah ya diriku, keluargaku, orang-orang tertentu dalam hidupku. Karena semua kita itu pasti punya tujuan. Yang keempat, catat lagi, pengusaha itu punya target. Betul tidak? Gak ada pengusaha hidup tanpa target. Orang dagang gak punya target, dia bodoh sekali. Sekecil apapun modal yang dipakai oleh pengusaha itu, dia pasti punya target. Nah, pernahkah kita membuat target dalam hidup ini, saudara? Mumpung masih 8 hari, ayo kita buat target itu. Beritahukan pada teman-teman kita. Sangat bodoh pengusaha berdagang atau berusaha tidak punya target, sangat bodoh. Nah, target kita bisa banyak, tergantung apa yang kita mau dalam hidup ini. Tapi kalau kita dalam milik Tuhan, inilah target kita. Untungkan Papa kita di surga. Katakan amin. Untungkan dia. Jadi kita harus jujur. Selama 11 bulan 3 minggu ini, siapa yang kita untungkan dalam hidup ini? Ada iblis, ada diri kita, keluarga kita, dan orang-orang tertentu dalam hidup kita, atau Tuhan? Sudah cuma 3 nih, gak ada yang keempat. Untuk kita memiliki motivasi siapa yang kita untungkan. Dengan tegas Firman berkata, sebab kita tahu apa maksud iblis. Betul tidak? Kalau ada di antara kita 11 bulan 3 minggu ini sudah banyak waktu yang terbuang, alasannya sepele, terlalu banyak nonton sinetron misalnya. Itu orang paling bodoh sedunia, terlalu banyak nonton sinetron itu. Apa yang kita mau dapatkan dari itu? Bertobat orang Kristen yang suka nonton acara TV yang gosip itu. Apa yang kita mau dapat dari itu? Buang-buang waktu. Betapa kita bodoh, seringkali dosa kita layani.